Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Imam Mahdi pada hari kiamat yang menjadi imam salat Nabi Isa dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat sehingga turunlah Nabi Isa bin Maryam. Maka berkatalah pemimpin mereka atau Al-Mahdi, 'Kemarilah dan imami solat kami.' Ia menjawab, 'Tidak. Sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagian pemimpin terhadap sebagian yang lain. Sebagian sesuatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini atau umat Islam." Hadis riwayat Imam Muslim dan juga Ahmad. Hal pertama yang akan dilakukan oleh Nabi Isa setelah turun dari langit adalah menunaikan sholat sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis tersebut. Nabi Isa akan menjadi makmum dalam sholat yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Peristiwa kedatangan Nabi Isa itu sebelumnya akan didahului dengan kondisi dunia yang dipenuhi dengan kezaliman, kesengsaraan, dan peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia. Pada saat itu, seorang pemimpin muslim atau Al-Mahdi akan berhadapan dengan Dajjal yang telah menyebarkan fitnah di kalangan umat Islam. Maka saat itulah Isa putra Maryam akan turun ke bumi dan menumpas semua itu dan membunuh Dajjal, membersihkan segala penyimpangan agama dan juga menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal. Dajjal ini mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, maka Nabi Isa akan bekerja sama dengan Imam Mahdi untuk memberantas semua musuh-musuh Allah. Selain itu, Nabi Isa juga akan menyelamatkan manusia dari fitnah Ya'juj dan juga Ma'juj. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani disebutkan, fitnah dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj ini sangat besar. Tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka pun sangat banyak, sehingga kaum muslim terpaksa harus menyalakan api selama kurang lebih 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan dan panah-panah Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj selama ini terkungkung dalam sebuah tembok yang dibuat oleh Zulkarnain. Mereka akhirnya bisa keluar setelah secara berlahan-lahan melubangi tembok tersebut. Tembok Zulkarnain ini terbuat dari besi dan juga tembaga yang terletak di daerah Georgia atau Asia Tengah. Untuk mengatasi masalah ini, kaum muslim terpaksa harus bertahan di Bukit Tursina selama beberapa waktu. Hingga akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah agar mengirimkan bantuan dan doa itu pun dikabulkan. Saat itulah Ya'juj dan Ma'juj berhasil diatasi. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Tirmizi dari An-Nawas bin Sam'an. Setelah berhasil mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa pun kemudian wafat. Menurut sejumlah riwayat, saat diturunkannya hingga wafatnya kelak, itu terjadi selama 40 tahun, dan kehadiran Nabi Isa ini merupakan salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat besar atau kiamat kubro. Turunnya Nabi Isa, Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil, dalam kitabnya As-Siratul Sa'ah mengatakan setelah keluarnya Dajjal dan kerusakan yang dia lakukan di bumi, maka Allah mengutus Nabi Isa lalu beliau turun ke bumi. Beliau turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus di Syam. Beliau memakai 2 helai pakaian yang dicelupkan dengan minyak jafaran, meletakkan kedua tangannya di atas sayap 2 malaikat. Apabila dia menundukkan kepala, maka turunlah rambutnya, dan jika dia mengangkatnya, maka berjatuhanlah keringatnya bagaikan butir-butir mutiara. Tidaklah seorang kafir pun yang mencium nafasnya, melainkan dia akan mati, sementara nafasnya sejauh pandangannya. Nabi Isa akan turun di kalangan At-Taifah
Al-Mansura atau Ahlul Sunnah wal Jamaah yang berperang di atas kebenaran. Mereka semua bergabung untuk memerangi Dajjal. Lalu beliau akan turun ketika iqamah solat dikumandangkan dan beliau solat di belakang seorang pemimpin dari kelompok tersebut. Ibnu Katsir berkata, inilah yang paling masyhur tentang tempat turunnya beliau, yaitu di atas Menara Putih bagian timur kota Damaskus. Dan saya telah melihat pada sebagian kitab sesungguhnya dia akan turun di Menara Putih sebelah timur Masjid Jami Damaskus. Barangkali inilah pendapat yang lebih terpelihara, karena di Damaskus tidak dikenal adanya sebuah menara di bagian timur selain menara yang ada di sisi Masjid Jami Al-Umawi di Damaskus di sebelah timurnya. Inilah yang lebih tepat lagi cocok, karena dia akan turun ketika sholat didirikan. Lalu pemimpin kaum muslim akan berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, majulah." Lalu dia berkata, "Engkaulah yang maju, karena sesungguhnya iqamat dikumandangkan untukmu." Sementara pada sebagian riwayat, sebagian dari kalian adalah pemimpin bagi yang lainnya. Sebagian kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Sahih Muslim dalam kitab Al-Liman. Selanjutnya, Ibnu Katsir mengatakan bahwa pada zamannya, yaitu pada tahun 741 Hijriah, kaum muslimin memperbarui menara dengan menggunakan batu putih. Karena itulah pembangunan diambil dari harta kaum Nasrani yang telah membakar menara tersebut yang berada di tempat mereka. Barangkali inilah merupakan salah satu tanda kenabian yang tampak. Allah menakdirkan pembangunan menara itu dari harta orang-orang Nasrani agar Nabi Isa bin Maryam turun pada menara tersebut. Lalu beliau akan membunuh babi, menghancurkan salib, tidak menerima zidyah dari mereka, akan tetapi pilihannya adalah masuk Islam atau dibunuh. Demikian pula orang-orang kafir dari kalangan yang lainnya. Dijelaskan dalam hadis An-Nawas bin Sam'an yang panjang tentang keluarga Dajjal kemudian turunnya Nabi Isa, Nabi SAW bersabda, apabila Allah telah mengutus Al-Masih bin Maryam, dia akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus dengan mengenakan baju pakaian yang dicelupkan war dan zafaran, meletakkan kedua telapak tangannya di sayap dua malaikat. Ketika dia menundukkan kepalanya, maka rambutnya akan turun, dan ketika dia mengangkatnya, maka akan terjatuh darinya keringat bagaikan butiran mutiara. Maka tidaklah seorang kafir mencium aroma nafasnya, melainkan dia akan mati, dan aroma nafasnya sejauh mata memandang. Kemudian dia akan mencari-cari Dajjal hingga dia mendapatkannya di pintu Lut, lalu membunuhnya. Selanjutnya satu kaum yang Allah lindungi akan datang kepada Nabi Isa bin Maryam, lalu dia akan mengusap wajah mereka dan bercerita kepada mereka tentang derajat mereka di dalam surga. Masya Allah, itulah kisah Imam Mahdi pada hari kiamat yang menjadi imam solat Nabi Isa alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti keimanan seorang muslim adalah mencintai Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai Ahlul Bait merupakan pilar kesempurnaan iman seorang muslim.
Menurut istilah, Ahlul Bait adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan memakan sodako atau zakat. Mereka terdiri dari keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Ja'far bin Abi Thalib, keluarga Aqil, keluarga Abbas bin Abdul Muthalib, dan keluarga Bani Haris bin Abdul Muthalib, serta para istri dan anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan Rasul-Nya telah mewajibkan untuk menghormati dan mencintai kepada Ahlul Bait. Namun, khusus bagi Rasulullah, penentu keturunan diambil dari putri kesayangannya, yaitu Fatimah Az-Zahra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan dua perkara yang sangat berharga bagi kalian. Yang pertama adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah Ahlul Baitku." Hadis riwayat Imam Muslim. Menurut riwayat Imam Hakim disebutkan bahwa yang kedua adalah sunnahku. Di dalam banyak hadis disebutkan larangan untuk membenci Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga bersabda, "Sesungguhnya Allah melarang masuk surga bagi orang-orang yang menganiaya Ahlul Baitku, lalu orang-orang yang memerangi Ahlul Baitku, dan orang-orang yang membantu untuk memerangi Ahlul Baitku dan mencaci mereka." Hadis riwayat Imam Ahmad. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.